الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسنته. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما بعد. Yang saya muliakan para bapak, para ibu, jamaah sholat tarawih Musholah Darussalam rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah memberikan kepada kita nikmatnya yang sangat besar, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan salah satu rutinitas ibadah di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih secara berjamaah. Insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat witir secara berjamaah. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita semuanya sehingga kita bisa membedakan antara perkara hak dan perkara yang batil. Para bapak ibu rahimakumullah, salah satu dalil diwajibkannya puasa Ramadan yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, dilanjutkan dengan 184. Yang mana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian semuanya bertakwa. Jadi output yang diinginkan setelah orang itu melaksanakan puasa dengan benar, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang disebut dengan takwa? Yang disebut dengan takwa itu adalah imtitsalu awamiri wajtinabun nawahi. Yang disebut dengan takwa adalah menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarangnya. Karena apapun yang diperintahkan oleh Allah itu pasti baik. Dan apapun yang dilarang oleh Allah itu pasti ada keburukannya. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa, pasti di situ ada kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sumu tasiku, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Pasti di situ ada kebaikannya. Ketika dibaca di dalam bukunya Profesor Hembing, di situ sangat banyak sekali hikmah-hikmah daripada puasa ketika ditinjau dari sisi kesehatan. Kalau orang sujud, maka akan ada oksigen yang mengalir ke otaknya, dan itu sangat bermanfaat bagi kesehatan otak dan lain sebagainya. Demikian juga apapun yang dilarang oleh Allah pasti di situ banyak keburukannya. Di antaranya Allah melarang bagi kita untuk melakukan perzinaan. Pasti di dalamnya banyak sekali keburukan. Walaupun toh orang pada saat melakukan zina dia merasakan kenikmatan, tetapi setelah itu dia akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Dia akan merasakan keburukan yang luar biasa. Tatkala melahirkan anak, maka anak pun akan menanyakan siapa bapaknya. Orang tua ketika tahu pun orang tua akan merasa nyesel mempunyai anak yang melakukan zina. Tatkala nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pun akan ketahuan
siapa yang melakukannya, dan tatkala anak tersebut menuntut untuk menikah, walinya pun harus nanti tidak boleh dari orang yang melakukan perzinahan yang menghasilkan anak tersebut. Jadi sangat banyak sekali keburukan-keburukan yang dihasilkan dari apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih rahimakumullah, tujuan daripada puasa adalah untuk membentuk pribadi yang takwa. Lalu apakah ciri-ciri daripada pribadi yang takwa? Di antaranya disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau menginfakkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, baik dalam kondisi sibuk maupun dalam kondisi longgar, baik dalam kondisi dia sehat maupun dalam kondisi dia sakit. Tetapi harus didasari dengan rasa keikhlasan. Tatkala dia menginfakkan hartanya tetapi dia tidak ikhlas, maka sama saja Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala kepadanya dan tidak menjadikannya dia orang yang bertakwa. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari membagi tingkatan ikhlas ini menjadi 3 bagian, 3 tingkatan. Yang pertama adalah ikhlasu khawasil khawas, yaitu ikhlasnya orang yang terpilih di antara orang yang terpilih. Ketika nanti ada 1000 orang dipilih menjadi 10 orang, 10 orang itu akan dipilih lagi menjadi 1 orang atau 2 orang atau 3 orang. Itulah ikhlasnya khawasul khawas. Ikhlasnya khawasul khawas, yaitu tatkala dia melakukan ibadah itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak kepingin ibadah itu untuk masuk ke dalam surga lalu terhindar dari neraka, tidak. Sehingga tatkala Allah itu tidak menciptakan surga, tidak menciptakan neraka, tetap orang tersebut mau beribadah kepada Allah. Tatkala tidak menciptakan surga maupun neraka, orang tersebut tetap akan bersedekah. Karena memang tujuannya dia bersedekah adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah ikhlasul khawas, yaitu ikhlasnya orang yang khusus. Yaitu tatkala dia melakukan ibadah, ibadahnya itu adalah karena dia kepingin masuk ke dalam surganya Allah dan terhindar dari nerakanya Allah. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan surga, tidak menciptakan neraka, maka orang ini tidak akan melakukan ibadah atau tidak mau bersedekah. Sedangkan tingkatan ikhlas yang terakhir yaitu ikhlasul awam. Ikhlasnya orang awam, yaitu tatkala dia melakukan ibadah, dia itu bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan di dunia. Nah, ini yang disebut dengan ikhlasul tujar, yaitu ikhlasnya para pedagang. Tatkala dia bersedekah, kepingin nanti setelah bersedekah dia mendapatkan rizki yang banyak. Karena memang Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran, wa ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kamu sedekahkan, maka Allah akan menggantinya. Ketika dia buka usaha, dia selalu membaca waqiah setiap malam. Tujuannya supaya usahanya lancar, dia dapat rizki yang banyak. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a waqi'atul lailatin lam yamassu faqah. Barang siapa yang baca waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan merasakan kefakiran. Itu dilakukan. Jadi dia beribadah tujuannya adalah untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Tatkala dia tidak mendapatkan kenikmatan dunia, maka otomatis dia malas untuk melakukan ibadah atau untuk melakukan sedekah. Jadi orang tersebut itu bisa bertakwa tatkala dia bisa bersedekah, dan sedekahnya ini adalah didasari dengan keikhlasan.
Dan tatkala orang itu melakukan ikhlas dari ketiga macam ikhlas tersebut tetap disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dituntut untuk melakukan keikhlasan yang atasnya. Sebagaimana kisah dulu ada sahabat yang bernama Qatadah. Sahabat Qatadah ini ikut perang Uhud. Tatkala perang Uhud dia terpana matanya. Setelah terpana matanya, pulang dicabut panah tersebut, ternyata matanya keluar. Ini adalah para sahabat yang keimanannya sangat kuat. Jadi tatkala kena panah, dibawa pulang, dicabut panahnya, matanya keluar. Cumplung matanya. Setelah itu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, mata saya cumplung ini. Tolong kembalikan ya Rasul. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Qatadah, biarkan saja matamu. Kalau kamu mau bersabar, maka kamu akan masuk surga. Tapi kalau kamu tidak bersabar, ya akan saya kembalikan. Apa jawab Qatadah? Wahai Rasul, aku itu suka menikah. Kalau nanti mataku tidak dipasang kembali, maka aku susah untuk menikah ya Rasul. Padahal hobiku ini menikah. Akhirnya Rasulullah paham bahwasanya Qatadah kepingin untuk tetap dipasangkan matanya. Akhirnya mata itu dipasangkan oleh Rasulullah. Tatkala dipasang oleh Rasulullah, mata itu kembali sehat dan bahkan sampai tua, mata itu lebih jernih dibandingkan mata yang masih sehat yang tidak pernah cumplung itu. Di dalam cerita tersebut Rasulullah tidak menuntut Qatadah untuk lebih bersabar mendapatkan surga. Tetapi Rasulullah tetap menuruti keinginan Qatadah untuk kembalikan matanya dan dia nanti bisa melaksanakan ibadah yaitu pernikahan. Jadi tatkala ada orang yang melakukan keikhlasan dan keikhlasan tersebut itu tingkatnya masih bawah, maka tidak masalah, tidak dituntut untuk lebih atas lagi. Tetapi tatkala dia melakukan keikhlasan tersebut di tingkat yang kedua, tetap dia pun tidak akan masalah, tidak dituntut kepada tingkatan yang paling tinggi. Itu adalah masalah keikhlasan. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Ini masalah waktunya ya. Dikatakan kultum, tapi ini berapa menit tadi? Saya lanjutkan sedikit ya. Mohon bersabar semuanya Bapak Ibu. Okay? Selanjutnya, tanda-tanda orang yang bertakwa yaitu wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Orang yang bisa nahan rasa marahnya, itu namanya adalah orang yang bertakwa. Tatkala ibu bapak semuanya berpuasa terus-menerus, terkena masalah yang membuat bapak semuanya itu adalah marah, bapak bisa menjaga amarah, itu berarti termasuk buah daripada puasa yang kita lakukan. Karena apa? Karena marah itu adalah dari setan. Rasulullah mengatakan al-ghadabu minasyaiton wasyaitonu yukhlaqu minan nar wan naru yufa'u bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Rasulullah menyampaikan bahwasanya marah itu adalah dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Api itu bisa mati ketika disiram dengan air. Ketika salah satu di antara Anda semuanya ini marah, maka hendaknya dia berwudu. Karena tatkala orang tersebut itu tidak bisa mencegah marahnya, maka itu sangat berbahaya. Dan kesehatan pikirannya pun akan terganggu, sehingga dia akan mengucapkan kata-kata seenaknya sendiri tanpa kontrol, dan dia melakukan hal yang di luar kontrol dia. Kadang ada orang yang lewat pakai sepeda dengan ngebutnya, dia akan memandangnya dengan matanya melotot. Lalu orang yang pakai sepeda itu tidak terima, dia akan datang kepada dia lalu mengatakan, kenapa kamu melotot kepada saya?
Kalau kamu berani, ambil celuritmu. Saya tunggu di sana. Akhirnya seperti itu. Lalu nggak terima, dia pun bawa celurit. Terjadilah yang namanya carok. Duel 4 lawan 2. Yang 4 mati, yang 2 masih hidup. Akibat apa itu? Yaitu akibat tidak bisa menahan marah. Lah apakah orang yang menang itu termasuk orang yang kuat? Kata Rasulullah, tidak. Orang yang menang dalam duel tersebut bukan dikatakan orang yang kuat. Rasulullah mengatakan laisa sadid bisuru'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang otot kawat balung besi, leher beton rai tembok. Tidak seperti itu. Tapi kata Rasulullah adalah orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya tatkala dia emosi atau tatkala dia marah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sebagai wujud daripada hasil puasa kita, mari kita tanamkan dalam diri kita ciri-ciri orang yang bertakwa agar kita benar-benar dapat mengambil manfaat dari puasa yang kita lakukan. Dan sebenarnya di dalam surat Ali Imran ayat 134 ini masih banyak sekali ciri-ciri orang yang bertakwa, berhubung waktu yang sangat terbatas dan dikhawatirkan bapak ini akan pulang tidak sabar untuk mengikuti sholat witir, serta ibu juga tidak betah menahan kantuknya, sehingga kultum ini saya selesaikan sampai sekarang. Dan sekelumit kultum ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah